Shalom, gimana kabarnya teman-teman semua? Senang hari ini karena Anda bisa berdiri di tengah-tengah anak muda. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu gak gampang ya, anak-anak muda, rekan-rekan muda untuk kita hidup di situasi yang semakin sulit, semakin sukar. Tapi karena Anda bersyukur di tengah-tengah kita ada para leader, para pemimpin, leader youth kita yang luar biasa. Mereka memiliki visi, mereka memiliki pengharapan dan iman untuk generasi anak-anak muda Abal of Palem. Kenapa? Karena mereka percaya dengan sebutan yang namanya sparkling. Untuk khususnya di area kita di Palem ini, mereka memiliki iman. Mereka memiliki pengharapan, mereka memiliki satu kerinduan supaya anak-anak muda yang tergabung di dalam ibadah kita di Palem ini bersinar di tengah kegelapan, berkilau di tengah-tengah keadaan yang semakin sukar dan semakin sulit. Karena perhatikan dan setelah melihat sparkling itu bukan hanya bersinar, berkilau, tapi sungguh-sungguh wonderful, sungguh-sungguh bersukaria, banyak makna di kata yang sparkling ini. Jadi punya bersinar, bergembira di tengah situasi yang sulit, bergembira, bersukaria di kondisi yang gak mudah, di tengah-tengah anak muda harus berjuang hari ini mempertahankan imannya. Baik, hari ini kan Anda mau sharing di dalam firman Tuhan, mari kita buka ayatnya di dalam 1 Samuel 22 ayat yang pertama, kan Anda bacakan. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung itu. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda, lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Haleluya. Hari ini kita melihat bagaimana seorang yang menjadi panutan, seorang raja yang luar biasa, Raja Daud. Teman-teman, kita melihat bahwa untuk mengalami satu proses bagaimana Daud menjadi seorang yang pemimpin besar, menjadi raja. Dia mengalami satu kehidupan juga sama seperti kita hari ini, mengalami satu siklus kehidupan yang ada jatuh bangunnya. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat dari sisi kehidupan Daud. Tapi hari ini karena Anda mau sharing bagaimana kehidupan Daud, dia mengalami kesulitan, kesukaran di tengah-tengah dia dikejar oleh Raja Saul. Ayat yang dikatakan di sini bagaimana kondisi Daud waktu itu. Daud adalah, kita tahu bahwa Daud itu seorang panglima, seorang jenderal besar ketika waktu Raja Saul memimpin. Dia orang yang berhasil selalu berperang dan dia selalu menang dari medan pertempuran. Ketika di Gua Adulam ini, dia bertemu, dia juga bersama-sama dengan gerombolan ada kurang lebih 400 orang yang kondisi waktu itu juga mengalami. Yang pertama mereka mengalami itu orang-orang yang mengalami dalam kesukaran besar. Sukar, mereka juga dikejar-kejar dengan yang namanya tukang piutang gitu loh. Dan yang ketiga, orang-orang ini juga mengalami sakit hati. Teman-teman, saudara lihat, kondisi Daud yang dia dikejar oleh Saul mau dibunuh. Dan ketika kondisi seperti itu dia mesti bertemu dengan orang-orang yang bermasalah hidupnya. Tapi lihat, Daud dikatakan dia memimpin orang-orang yang mengalami masalah. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat Tuhan selalu
dan ajar kita justru di tengah kondisi, di tengah situasi sulit, kita harus tetap berjuang, tetap hidup kita tetap bersinar seperti Daud. Dia memimpin di tengah kondisi yang gak memungkinkan. Teman-teman, kita lihat ada beberapa hal kondisi Daud, bukan hanya dikejar, mau dibunuh, tapi Daud waktu itu dia seorang perwira, seorang jenderal yang sukses, tiba-tiba dia di PHK. Dia diberhentikan dari jabatannya, seorang yang luar biasa, diagung-agungkan waktu itu, dia diberhentikan dari seorang jenderal perang dan dia stop. Yaitu yang di PHK. Yang kedua, bagaimana Daud dia ditinggalin juga oleh istrinya. Mikal, ya, kita tahu Mikal anak Saul, dia ditinggalin oleh istrinya juga. Terus bukan hanya di situ, Daud ditinggal oleh sahabatnya, si Yonatan. Dia ditinggal juga oleh mentornya, oleh pembinanya, pembimbing rohaninya, oleh Samuel. Dengan kondisi yang bertubi-tubi mengalami tekanan yang luar biasa yang dialami Daud. Bagaimana dengan kita hari ini anak muda? Ya, teman-teman lihat, saya percaya bahwa hari ini kondisi yang sulit seperti ini, masa sukar seperti ini, seberapa banyak yang kita dengar. Dan mungkin di antara kalian juga ada yang kena PHK, seperti Daud di PHK. Kenapa? Karena kondisi perusahaan hari ini gak gampang untuk bisa survive di tengah kondisi yang sulit, yang sukar. Perusahaan-perusahaan mereka efisiensi, mereka kurangin karyawannya, bahkan ya banyak yang di PHK. Artinya bukan karena terkadang mungkin kita gak bisa kerja, kita gak bisa bagus kerja, tapi sekarang Tuhan izinkan untuk kita juga di PHK. Ya, kita dengar mungkin kita hari ini ngalami, ada saudara kita, teman kita yang ngalami di PHK. Sama seperti kondisi Daud waktu itu, diberhentikan di kondisi dia lagi luar biasa. Terus ditinggalin juga Daud oleh istrinya pada saat yang sulit. Ya, teman-teman juga pernah ngalami, mungkin hari ini ngalami juga. Ditinggalin oleh teman, sahabat, orang-orang yang kita kasihi. Justru di tengah kondisi yang hari ini semuanya ingin menyelamatkan diri, semuanya ingin menjaga dirinya. Dan bahkan kadang-kadang bukan hanya yang teman-teman kita, sahabat dekat kita seperti Daud juga ditinggalkan oleh Yonatan. Mungkin kalian juga ditinggalin oleh sahabat yang mungkin ada pacaran ya, ditinggal oleh pacarnya, ditinggal oleh orang-orang yang tadinya kita berpikir bisa naungin kita ditinggalin. Teman-teman saudara, enggak gampang memang mengalami masa-masa seperti itu. Ketika masa-masa sulit yang menimpa kita, enggak gampang kita menghadapinya. Kita lihat bagaimana seorang Daud, ya, kita belajar hari ini menjadi orang yang berhasil, menjadi pemimpin, menjadi raja, ada proses yang dialami. Saya percaya kondisi kita hari-hari yang muda enggak gampang di zaman yang sulit. Ya, zaman yang semakin sukar hari ini, masalah pekerjaan, justru di masa-masa ketika mungkin hari ini kita di PHK atau mungkin usaha kita mandek, enggak jalan. Lihat, ya, Daud enggak putus asa, Daud enggak menyerah, tapi justru di masa-masa seperti yang secara manusia dia mengalami tekanan yang luar biasa, dia tetap mementor dan melayani orang. Kita belajar hari ini, ya, bagaimana kuncinya Daud dia bisa menang, mengatasi, ya, bukan hanya mengalami masalah tekanan hidup, bahkan dia dikejar ingin dibunuh. Harusnya masa-masa ini kita ingin menyendiri, ingin kita berlindung, cari perlindungan. Daud juga cari perlindungan waktu itu. Ingat dia lari ke negeri orang Gad, waktu itu dia ingin berlindung kepada seorang raja Akis waktu itu, dan bahkan Daud dia pura-pura seperti orang gila. Dia memerankan menjadi orang gila supaya ada perlindungan. Karena kondisi waktu itu dia lagi perlu ada satu ketenangan, dia lari. Singkat cerita, seorang yang luar biasa berperan, ya, dia seperti orang hilang akal warasnya. Sampai dikatakan di firman Tuhan itu air liurnya, air ludahnya itu sampai meleleh sampai ke janggutnya. Ada satu proses yang dia harus direndahkan, dia mengalami satu peristiwa yang sangat-sangat memalukan yang Daud pernah alami dalam hidupnya. Akhirnya Daud pergi ke Gua Adulam ini. Gua Adulam adalah tempat peremukan. Gua Adulam adalah proses untuk setiap kita
anak-anak muda mengalami satu pembentukan. Karena gua ini sunyi, gua ini sepi, gua ini mentok. Nggak ada lagi jalan keluarnya. Di situ Daud, dia diremukkan dan dia boleh tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Jadi saya percaya apapun kondisi teman-teman ya, saudara, rekan-rekan anak muda hari ini, ingat ketika situasi sulit bahkan mungkin mentok kita hari ini yang kita ada di depan kita. Ketika ada adulam-adulam di dalam hidup kita, percaya kita tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal 57 ayat 3 dan 4, kunci kemenangan Daud ketika dia di gua adulam. Hal yang pertama Daud itu apa? Dikatakan ayat ketiga keempatnya, Daud itu berseru kepada Allahnya. Berseru, dia minta Allah hadir, dia minta Allah mengirimkan utusannya, kasih kebenarannya memenuhi dia. Lihat, artinya apa? Hari ini Tuhan memberikan Roh Kudusnya menolong setiap kita anak-anak muda, rekan-rekan muda. Roh Kudus Tuhan sudah berikan, utusan yang Tuhan sudah berikan untuk kita menang menghadapi setiap kesulitan dan tangan yang ada di dalam hidup kita hari ini. Dia berseru kepada Tuhan. Bahkan kita tahu Daud berkata, Tuhan tempat perlindunganku. Tuhan kota bentengku. Tuhan kubu pertahananku. Daud berseru kepada Tuhan. Dia minta Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah kondisi yang dia nggak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Hal yang kedua yang Daud lakukan, ayat yang ke-8 dan 9. Daud melatih dirinya. Teman-teman, saudara, kita perlu melatih hidup kita, iman kita, diri kita. Firman Tuhan berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Kenapa? Bukan hanya untuk hidup sekarang ini, bahkan untuk hidup di dalam kekekalan dunia yang akan datang. Wow. Yang kedua dikatakan dia melatih. Kita perlu latih iman kita. Kita perlu latih hidup kita, perjuangan kita latih. Bagaimana melatihnya? Hidup Daud, dia melatihnya dengan dia terus menyanyikan. Artinya ada satu terus gaya hidup yang terus dia bangun. Hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita diajar hari-hari ini bagaimana kita menyembah Tuhan setiap saat. Bagaimana kita naikkan pujian syukur kita, bagaimana kita mengconnecting, menyadari firman yang terus memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita akan terus hidup di dalam penyembahan. Dan saya percaya teman-teman saudara, ketika kita bangun hidup kita, membangun hidup di dalam penyembahan setiap saat, ada kasih karunia Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Karena Tuhan kita jadikan tempat perlindungan kita. Dia kubu pertahanan kita yang membuat kita bisa dan cakap untuk kita menyelesaikan pertandingan di dalam segala kesulitan, di dalam segala tantangan yang ada hari-hari ini. Apapun masalah hidup kita, apapun yang kita sedang gumuli hari ini, saya percaya ketika kita jaga, kita bangun, kita latih iman kita, maka kita dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Karena Anda bersyukur hari ini, dan saya percaya ketika anak-anak muda hari ini ketika kalian bangun hidup kalian, bangun penyembahan setiap saat, bangun hidup kita di dalam setiap saat kita menyadari Tuhan, menyadari Roh Kudus terus ada bersama kita. Maka saya percaya apa yang menjadi iman, apa yang menjadi pengharapan dan doa para leader yang ada di Sparkling ini pasti akan tergenapi. Bukan hanya karena mereka berdoa, tapi karena ada kuasa Roh yang menyertai dan mengurapi teman-teman semua, saudara-saudara semua. Sehingga kalian dikatakan lebih daripada pemenang. Amin. Pandang Tuhan. Lihat Tuhan. Ya, ketika dia berseru, ketika dia mempersiapkan melatih dirinya. Yang ketiga Daud, bukan hanya dia berseru hidup dalam penyembahan, maka itu dia juga ketika dalam keadaan kondisi yang secara manusia nggak mungkin dia bisa melatih, bisa mempersiapkan orang-orang hebat. Yang ketiga di tengah kondisi situasi Daud yang tidak mungkin dia bisa melatih mentor orang, tapi dia mentor
orang-orang yang luar biasa. Teman-teman tahu ada 400 orang yang dia mentor, itu yang dia latih. Salah satu kan Anda mau cerita bagaimana salah satu orang yang namanya Benaya bin Yoyada. Benaya ini luar biasa. Benaya orang yang bersama-sama Daud waktu itu mengalami satu kondisi, mengalami kesulitan, kesukaran sama seperti 400 orang yang lainnya. Tapi ketika dia dimentor oleh Daud, ketika dia bersama-sama Daud, Daud melatihnya Benaya. Benaya dikatakan dia mengalahkan 2 jenderal besar tentara Moab, dia kalahkan. Oleh tadinya orang yang tidak ada apa-apanya. Ketika bersama Daud hidup di dalam penyembahan, dia melihat bagaimana Daud memuji, menyembah Allahnya. Benaya menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya sampai di situ, Benaya dikatakan mengalahkan orang Mesir, orang yang tinggi, perawakannya besar. Ketika orang Mesir ini memegang tombak, Benaya rebut dan bunuh orang Mesir itu di dalam pertempuran itu. Lihat teman-teman saudaraku, kuasa Tuhan mengurapi, kuasa Tuhan menyertai Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia. Akhirnya kita lihat Daud mempunyai pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dari orang-orang yang tadinya mengalami kesulitan, kesukaran, orang-orang yang punya hutang yang banyak, orang-orang yang sakit hati. Tapi karena Daud bersedia, mau, ya dia bersedia, dia tahu panggilan hidupnya, dia tahu visi hidupnya, dia bangun untuk terus hidupnya menyembah Tuhan. Dia terus melatih dirinya menyembah dan dia terus mempersiapkan dirinya untuk Tuhan. Tuhan memakai Daud. Puji Tuhan. Karena Anda percaya bahwa setiap kalian anak-anak muda, ya, saudara punya roh yang sama yang mengurapi Daud. Ada roh Allah yang mengurapi kalian. Ada kuasa Tuhan yang mengurapi kalian. Jadi ketika hari ini ada intimidasi yang menyerang kalian semua, teman-teman ingat, roh Tuhan ada padamu. Ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, mengembalikan. Bahwa engkau segambar, engkau serupa dengan Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada potensi, ada pengurapan Tuhan yang membuat engkau bisa melakukan dan berhasil apa yang engkau lakukan hari-hari ini. Justru Tuhan mau pakai hidupmu hari ini. Jangan pandang dengan kekuatanmu. Jangan lihat dengan apa yang engkau punya hari ini. Tapi pandang seperti Daud. Dia memandang Allah. Dia berseru kepada Tuhannya. Sehingga Daud hidup di dalam kasih karunia yang memampukan dia, yang menolong dia lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Karena mau berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu hari ini buat kami Tuhan. Anak-anak muda, orang-orang yang Tuhan persiapkan kepada satu generasi akan masuk menjadi generasi penerobos, generasi akan mengubah lingkungan, mengubah keluarga-keluarga, mengubah Tuhan kota-kota yang Tuhan tempatkan hari ini ada di gereja yang Tuhan percayakan hari ini Tuhan di gereja Abba Love. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan apapun yang menjadi Tuhan hari ini, Tuhan penghalang, apapun yang menjadi momok, ketakutan, kekhawatiran, apapun yang membatasi mereka untuk melihat kuasa, kasih dan kebenaran-Mu hari ini. Kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya ada roh Tuhan, roh yang mengurapi Daud dan mengurapi orang-orang yang mengalami kesukaran itu ada di dalam hidup para anak-anak muda kami di Tuhan di tempat ini Bapa. Dan kami tahu ketika ada roh Tuhan yang memampukan kami, roh Tuhan akan menggenapkan Tuhan untuk visi yang Tuhan taruh buat generasi anak-anak muda yang ada di Palem ini Bapa. Untuk mereka terus menjadi sparkling Tuhan, bersinar Tuhan, berkilau Bapa di tengah dunia, di tengah generasi yang hari-hari ini menakutkan, generasi yang sungguh-sungguh banyak yang berpaling daripada Tuhan. Pakai Tuhan generasi ini Tuhan, pakai anak-anak muda kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin.